Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Nur Aprianto, NIM 123 kelas MBS 5E, akan coba menjelaskan tentang konsep Islam dalam krisis kerja. Sebelumnya saya coba jelaskan dulu tentang krisis kerja atau krisis ekonomi. Terjadinya krisis ekonomi di dalam Islam tidak terlepas dari praktek atau aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, seperti tindakan yang mengkonsumsi riba, terus monopoli, korupsi, dan tindak malpraktek lainnya. Bila pelaku ekonomi telah terbiasa bertindak di luar tuntutan ekonomi, maka tidaklah berlebihan bila krisis ekonomi atau krisis kerja akan melanda menjadi suatu malapetaka yang sengaja diundang, karena emang dari awal dia sudah lalai. Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 30, dan apa saja yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Melakukan praktek ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam seperti disebutkan dalam ayat yang tadi merupakan suatu tindakan yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merusak kehidupan ekonomi masyarakat. Karena setiap aturan Islam, aturan ilahiyah, senantiasa mengandung kemaslahatan bagi umat atau bagi masyarakat, baik dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, pelanggaran syariat Islam baik yang dilakukan sengaja maupun tidak akan mengundang malapetaka langsung ataupun tidak langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Krisis ekonomi atau krisis kerja merupakan salah satu contoh malapetaka atau cobaan Tuhan pada makhluknya yang telah terlalu jauh melaksanakan aktivitas ekonomi yang melenceng dari syariat Islam. Kemudian solusi dari Islam sendiri untuk mengatasi krisis kerja atau krisis ekonomi seperti yang terjadi waktu 2008 kemarin, sempat ada krisis ekonomi global. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, Islam telah menawarkan suatu sistem ekonomi yang memartabatkan manusia dengan senantiasa melakukan perbaikan dalam masyarakat dengan berbasis pada nilai-nilai moralitas spiritual, yaitu sistem yang ditopang oleh prinsip tauhid. Dalam proses mendapatkan dan pemanfaatan harus sesuai dengan mekanisme dan aturan Tuhan. Harta harus diperoleh dengan cara yang halal, tidak boleh ada unsur judi, riba, atau gharar atau yang tidak transparan, tidak menipu, dan tidak eksploitatif. Demikian juga dalam memanfaatkan harta harus dimanfaatkan sesuai cara yang etis dan halal. Dalam setiap harta yang dimiliki oleh seseorang adalah hak orang lain yang kurang beruntung. Contohnya kayak zakat itu kan 2,5% dari penghasilan itu kan wajib, jadi kita nggak boleh menghabiskan seluruh penghasilan yang kita dapat, tapi 2,5%-nya harus diberikan kepada yang membutuhkan atau yang berhak. Tegasnya di dalam Islam menghapus segala bentuk praktek ribawi, eksploitatif, judi, dan mempromosikan persaudaraan, kerjasama dalam kegiatan ekonomi. Nilai-nilai tersebut
menguatkan sistem dalam praktis operasi ekonomi yang sesuai dengan kapan dan dimanapun, sebagaimana kehidupan modern yang tidak bisa dipisahkan dari peran lembaga keuangan dalam menjalankan bisnis. Maka adanya institusi bisnis seperti bank, bursa saham, asuransi, reksadana, dan lain-lainnya dan berperan vital bagi aktivitas bisnis. Lembaga tersebut berperan penting dalam mendistribusikan kekayaan dan alokasi sumber daya yang berkeadilan dan merata. Institusi bisnis juga berfungsi sebagai katalisator menghilangkan kesenjangan sosial antara orang-orang yang punya pangkat dengan orang-orang yang tidak mempunyai pangkat atau yang kurang beruntung. Juga turut mendorong masyarakat ke arah kehidupan yang lebih jujur, produktif, sehingga pada akhirnya menciptakan harmonisasi yang menguatkan tatanan sosial kemasyarakatan. Tujuan ekonomi Islam untuk mencapai sasaran keadilan dengan memakai instrumen zakat, sedekah, dan sistem berbagi untung atau bagi hasil dan kerugian. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, ambillah sedekah atau zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Kelompok yang memperoleh manfaat sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 menjadi landasan teoritis dalam distribusi sumber-sumber ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan fakir miskin serta orang-orang yang merupakan tujuan pembelanjaan yang sangat penting berdasarkan skala prioritas. Lebih jauh, bantuan kepada orang-orang yang berhutang dan musafir yang menjamin makna keamanan sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.